Selamat pagi rekan-rekan organik. Assalamualaikum. Di sini saya di Demprot ya. Eh, Mau sharing-sharing ya sama rekan-rekan circle organik atau petani ya, rekan-rekan petani dimanapun kamu berada ya. Di sini kita lihat ini jeruk mau keluar ya. Ini jeruk mau keluar. Ini di bulan 9 ya. Memang harga jeruk sekarang sudah mulai bernapas ya. Nggak ada gerakan fluktuatifnya, udah mulai menuju angka puncak dia. Jadi di sini rekan-rekan, ini cabai rawit ya. Ini rekan-rekan ya, cabai rawitnya bisa rekan-rekan dia ini bagus ya. Jadi ini bisa di praktekkan ya langsung di ladang jeruk circle ya, ladang jeruk petani. Karena ada kombinasi yang bagus ya yang kita buat di dalam Demprot kita ini, ada dua keuntungan di sini ya. Keuntungannya satu, memang ini sangat sederhana ya, jeruknya ya kan, cabenya. Jadi bisa nggak ini cabai ini menopang jeruk? Nah kan gitu. Jadi yang kita laksanakan rekan-rekan di lapangan ya, dengan teknik kita ini, walaupun mungkin tidak tertutupi ya, tidak tertutupi, karena kita kan di angka 85.000 per drum sudah termasuk pupuk kan begitu. Jadi kalau hanya untuk insek itu di angka 60-65 gitu. Jadi apabila ini keluar ya kan, ada 200 batang begini, kita taruhlah 3 ons ya kan, satu batang ya kan, kali 200 batang berarti sekitar 3 ons berapa itu, kali 6 kali 200 batang 3 ons sekitar 60 kilogram ya. Kalau kali 10 dia sudah 10.000 saja kita buat, 600.000, biaya utipnya 200 ya kan, tinggal 400.000. Jadi kalau ini dananya 10 drum kali 850 berarti tersubsidi dia dari sini ya, dari cabai ini 50% ya, kurang lebih 50% dalam jangka waktu tertentu ya, karena ini tahan sampai setahun kalau yang kita buktikan ya di lapangan. Tahun sampai setahun, hampir setahun ya ini ya cabai ya. Jadi tuh kalau teknik kita ini, cabai yang dibawa itu menutupi kos sampai 50%. Dan target kita untuk ini kan sekali 3 bulan ya kan, sekali 3 bulan, jadi tertutupi kos dia. Itu tadi saya buat di angka 10.000 ya, harga cabai rawit itu udah saya buat nilai minimumnya. Jadi apabila jeruk ini keluar sekali 3 bulan, standar kos kita memang 85.000 per drum ya kan, 85 kali, kalau 10 drum dia di angka 200 batang jeruk loh, 85.000 kali 10, 850 kali 4 kan gitu. Berarti cabai itu tadi ya, saya ambil banyak bisa menutupi kosnya 50%, sampai 3 bulan lagi keluar ini jeruknya lagi kan gitu. Jadi kalau keluar dia 2 ton saja ya, kali 6.000 12 juta.
Coba Anda kalikan 85.000 kali 10 dum 850 per bulan, kita buatlah globalnya langsung 800 ya, 800.000 ya kan. Jadi di angka 10 bulan itu 8 juta ya, 8 juta, 8 juta ya kan, 10 bulan. Karena kita standar costnya itu rata ya, tidak fluktuatif ya. Fluktuatif ini dalam arti kata bisa naik, bisa turun kali, kita rata. Kita ambil harga standarnya, kita buat 6.000, keluar 2 ton 12 juta. Itu lain panen raya, tapi sudah tersubsidi tadi costnya dari cabai. Kita ambil data global 8 juta tadi, sekian 10 bulan kan begitu. Hampir kurlep dia 1 musim ya. Tapi kita sudah keluar sekali 3 bulan. Sudah keluar sekali 3 bulan jeruknya. Cabainya sudah menyuplai ya costnya tadi 50%. Jadi kalau keluar jeruk kita di panen raya di angka 200 batang 10 ton kali 6 itu di angka 60 juta, karena itu kan rentang waktunya sama kan gitu. Jadi ada selisih karena sudah tersuplai 50%. Jadi kreativitas ya itu saya rasa sangat penting di teknik kita ya. Ini udah begini lagi buahnya. Ini. Ini. Keluar lagi bunganya, ini udah kita cek ya. Di setiap akselerasi demtot kita sudah kita buat database. Kita main database ya, kita sistem akademis memang. Kita praktekkan. Ini cabai untuk supplier nanti ini cost ya, cost itu. Kebetulan saya juga memang orang keuangan ya, tapi ini memang sistem keuangan yang sangat sederhana ya. Kalau kita ambil nanti rentang waktunya 10 tahun, ya kan, berarti Anda sudah mengumpulkan pundi-pundi ratusan juta gitu. Jadi ada dia tujuan ya, rentang ada benang biru, begitu kira-kira. Dan memang nggak kira-kira lagi ya, kita memang sudah laksanakan di lapangan ya. Dan sekian persen yang kita terapkan itu memang berhasil ya. Banyak orang bilang gini, ini itu faktor nasib ya, faktor nasib itu ada bunganya apa enggak. Kita bisa praktekkan di ladang Anda ya, dengan sistem sker dan memang izin Tuhan ya, izin Tuhan ya. Karena kalau tidak izin Tuhan itu nggak bisa ya. Memang bisa dilaksanakan dengan izin Tuhan ya. Ini di angka 8.000 lalat buah aman ya, karena memang proteksi lalat buah itu udah teknis, kekuatan insek itu udah kita kelola dengan sumber daya manusia gitu, petaninya udah pinter gitu. Ini nanti ke depan kami mengharapkan ya dengan hadirnya kita memberikan masukan-masukan kepada petani dan bekerja sama, mempunyai arti mutualis gitu. Bagaimana lahan ini diolah ya menjadi tetap dia produktif dalam jangka panjang. Karena ini kenapa saya bilang petani itu adalah investor ya, karena begini, petani itu proyeknya itu jangka panjang, proyek jangka panjang, dan dia harus menutupi kebutuhan pasar kan begitu. Jadi kalau petani tidak produktif, pasar itu pas mandek ya, terjadi terjadi kekurangan produk pertanian di lapangan ya. Jadi bagaimana tekniknya biar ada keseimbangan, petani tetap ada uang di kantongnya kan begitu. Jadi kita masukkan
sistem evaluasi ekonomi di pertanian. Itu aja sederhana sebetulnya, dan kita ciptakan satu teknologi pertanian. Nah, itu. Ini posisinya sekarang berbunga ya, berbunga nih, tanpa mengurangi kualitas apa ya, tanpa mengurangi kualitas buah ya. Ini memang karena musim kemarau agak kecil, saya sarankan memang disiram karena memang situasi air dari sini jauh ya. Ini bisa kita lihat ya, kita ambil ini keluar buah ya, keluar pucuk. Ini berkualitas enggak lagi nih kan gitu. Jadi kita memang untuk penyimpanan ya, tokeh pun enggak kita rugikan di sini. Ini buahnya ya. Untuk penyimpanan udah daya tahan barang karena kita sudah memikirkan semua ya sampai pemanasarannya. Memang sih enggak ini yang terbaik, banyak juga yang baik ya, yang bagus, bukan hanya saja. Ini buahnya nanti itu manis ya. Ini segar kali nih, mantap ini padat ya, dan dia tahan disimpan. Karena apa? Karena kita sudah modifikasi teknik hayatinya, jadi umur simpannya nanti lumayan juga. Jadi pedagang pun nanti, pedagang jeruk tidak dirugikan ya. Manis ya. Saya nggak usah tes barang kita ya, ada lalat buah ku tembak lalat buah itu biar kalian percaya. Kita nggak gitu ya, kita main ada contoh, bisa kita buat begitu. Tapi kan kita memang kan untuk membangun petani, saya bukan mau berdagang ya. Ada nanti dagangnya sama ya, kalau dagangnya sama petani juga kan gitu, karena dia investor. Jadi balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kenapa investor petani? Petani kan bekerja jangka panjang, kos masuk. Jadi kita bimbing investornya, kan gitu. Kita bimbing investornya bagaimana dia bisa mengerti di dunia ekonomi juga, memainkan uangnya gitu. Kita sodorkan teknologi. Nah, itu dia. Teknologi ini apa ya? Teknologi ini suatu perangkat ya, supaya petani bisa mengendalikan kan gitu. Karena seorang investor itu harus bisa mengendalikan, membaca jangka pendeknya, ya kan, jangka menengahnya, jangka panjang. Jadi ketika dia berproduksi, jangka panjangnya dipikirkan, ini tetap bisa produksi nggak, kan gitu. Kalau secara ekonomi, jadi ini yang kita padukan. Karena nggak bisa gini, ini nanti bisa sebentar. Tapi kalau saya ambil nanti kurvanya, ya kan, diambil titik X, Y, ya kan, masuk dari angka 0, naik, dia turun. Bahkan masuk ke jurang deflasi. Kenapa? Tanah rusak. Yang kita harapkan nggak begitu. Dia memang naik, makanya untuk riset ini butuh, ini kita sudah riset puluhan tahun ya. Saya sudah riset 10 tahun, saya joinkan ini barang. Bisa nggak gitu? Oke, bisa, eksekusi. Kita buat contoh. Berapa? Sekian template. Masuk. Tap. Berapa dana petani? Sekian. Ada yang udah berutang, udah lupakan dulu utangnya. Kan gitu. Nanti kalau udah ada uangnya, bayarkan lagi. Itu kira-kira ya. Jadi untuk jangka panjang dunia pertanian tidak hanya tanah, tidak, hama, patogen juga itu sangat mempengaruhi ya, apalagi jeruk. Kenapa? Musuh bebuyutan petani sekarang itu Phytophthora sama Anthracnosa. Diplodia, ya itu sangat mengerikan itu. Kalau udah kena satu batang aja jeruknya, menjalar itu, ram langsung.
habis ya kan. Karena apa? Petani itu memang menurunkan faktor produksi juga itu, dan musuh batang jeruk. Karena apa? Jamur patogen itu mengeluarkan racun ya, racun dikeluarkannya ke batang jeruk, dikeluarkannya racunnya untuk sebetulnya mengurai biar bisa dimakannya gitu. Beda dia kalau antagonis ya, dia menghajar patogen itu, memperkuat batang karena ada simbiosis mutualisme kan gitu. Jadi kita tanaman mudanya pun kita jaga juga. Di bawah ini coba jarum ini selfie dulu kan. Gitu. Ini nanti kalau ada anaknya kuliah, kalau 2 kuliah jeruknya 250 batang, kayak tenis kita itu udah jebol. Nanti kalau mau jenderal kita pikirkan lagi sama-sama kan gitu. Jadi oke rekan organik, depan nanti saya buat bagaimana bahayanya Diplodia, Phytophthora dan Anthracnose. Itu sudah nanti saya langsung ini saya cari batang contoh kita sebetulnya, tapi nggak dapat udah ada hari itu ku tandai ya. Karena lah udah makin tua, udah agak apa juga mana pelupa ya. Oke rekan-rekan circle, begitu kira-kira sharing-sharing saya ya, semoga ini bermanfaat ya. Apalagi kan petani ini kan harus ada uangnya ya kan, dan itu udah saya rasakan sendiri. Apabila ini tidak bisa dibaca, saya yakin kita akan mendapatkan posisi enggak apa lagi ya, enggak deflasi lagi. Udah apa dia? Udah masuk jurang mega deflasi ya. Bahkan bisa jeruk kita, lahan kita pun terjual ya. Dan itu sudah banyak terjadi. Itu sebelum itu terjadi nanti ke depan, kita kendalikan secara teknik-teknik pertanian yang baru ya, dan kita masukkan jurus-jurus ekonomi ke dalam. Nah itu. Oke, assalamualaikum, salam, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga sangat perlu bantuan ya, bantuan berupa doa dari teman-teman. Support, bukan uang ya, support. Ayo kita buktikan sama-sama, dan ini nanti Anda yang nikmati. Saya bagi-bagi uangnya, ilmunya itu uang ya, saya bagi, saya lempari sama Anda langsung satu gopok. Puap. Udah naik ekonomi kita kan gitu, naik kesejahteraan. Kalau bisa secara global ya, terkendali inflasi, berapa uang negara dari masyarakat bisa diselamatkan kan gitu. Oke, thank you.